Sebelum lanjut episode 357 sampai 358, jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Mata kosong dan aura lemah. Episode 357. Yuntua saat ini tidak lagi ringan dan berangin ketika Charlie Lu melihatnya tahun lalu. Pada saat ini, Yuntua, yang telah dihancurkan oleh Xiao Anyi untuk waktu yang lama, seperti orang tua yang sekarat, dengan mata kosong dan aura lemah, dan dia bisa mati kapan saja. Melihat penampilan Yun yang menyedihkan, hati Charlie Lu bergetar, dan niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Sama seperti Xiao Dapeng adalah pelindung Xiao Anyi, Tuan Yun juga pelindung Charlie Lu, dan bahkan seni bela diri Charlie Lu dan berbagai keterampilan di tubuhnya diajarkan oleh Tuan Yun sejak dia masih kecil. Dia seharusnya memanggil Lao Yun sebagai master, tetapi ditolak oleh Lao Yun. Jadi mereka menjadi hubungan guru dan teman. Dan karena perselingkuhannya, Tuan Yun dipukuli seperti ini oleh keluarga Xiao, dan Charlie Lu telah menghukum mati keluarga Xiao di dalam hatinya. Wah, aku tahu dia adalah tuanmu. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus segera berlutut untuk Ben Sao, jika tidak, Sao Ben akan mematahkan lehernya sekarang. Xiao Anyi mengancam lagi. Old Yun Chong Charlie Lu menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar dia tidak bisa berlutut. Apakah kamu tidak berlutut? Xiao Anyi menyesap dengan suara yang dalam, menggenggam tangan Lao Yun dengan erat lagi. Berhenti. Niat membunuh muncul di mata Charlie Lu, tetapi melihat ekspresi menyakitkan Yun tua, hatinya tenggelam dan dia berlutut perlahan. Pada saat ini, tepat ketika kaki Charlie Lu hendak berlutut di tanah, tiba-tiba terdengar suara bisu, dan sebuah peluru menembus bagian belakang kepala Xiao Anyi. Charlie Lu mendongak dan menemukan bahwa Josh Su yang baru saja bergegas. Josh Su menggunakan senjata disinsentif. Ketika Xiao Anyi mengetahui ada yang tidak beres, dia tidak punya waktu untuk melarikan diri dan ditembak langsung ke kepala. Melihat ini, Charlie Lu bergegas menuju Tuan Yun. Josh Su melepaskan beberapa tembakan ke Xiao Dapeng. Xiao Dapeng awalnya bisa menghindari peluru, tapi saat ini semua pikirannya tertuju pada tubuh Xiao Anyi. Ketika dia bereaksi, dia juga tidak bisa lepas dari peluru, tetapi tidak ada yang mengenainya. Ini juga Josh Su sengaja tetap hidup, atau dia akan melakukan kekerasan dengan tembakan. Charlie Lu memeriksa Sia Tuan Yun dan menemukan bahwa Tuan Yun diracun, dan bahkan tidak dapat berbicara saat ini. Saudara Chen, bagaimana Anda berurusan dengan orang-orang ini? Josh Su bertanya. Bunuh semua, biarkan Song Hai menangani mayatnya. Charlie Lu berkata dengan dingin. Kejar Lu, kamu tidak bisa membunuhku. Xiao Dapeng buru-buru memohon belas kasihan. Beri saya alasan. Charlie Lu memandang Xiao Dapeng dengan ironis. Karena kamu telah membunuh Xiao Anyi, jika kamu membunuhku lagi, keluarga Xiao kami pasti akan mati bersamamu. Xiao Dapeng mengancam. Benarkah? Aku sangat takut, biarkan mereka datang dan mati. Charlie Lu mencibir, mengeluarkan pistol peredam, dan menembak kepala Xiao Dapeng. Mata Xiao Dapeng melebar, dan dia bahkan tidak bisa menatapnya. Dia baru saja meninggal. Saya tidak akan pernah melihat ke bawah sampai saya mati. Setelah membunuh Xiao Dapeng, Charlie Lu tidak berhenti, malah menembak selusin anggota keluarga Xiao di tanah.
Keluarga Xiao berani membuat Yun Zemo seperti ini, dia sudah abadi bersama keluarga Xiao. Setelah Charlie Lu menembakkan peluru, beberapa orang lain melihatnya, dan bangkit dan berlari keluar villa dengan putus asa. Sayangnya, bagaimana kecepatan mereka bisa secepat peluru? Selain itu, Josh Su masih menjadi raja pasukan khusus yang sebenarnya ketika dia berada di ketentaraan, dan dia berulang kali menahan beberapa papan, dan beberapa orang terakhir dalam keluarga Xiao jatuh berlumuran darah. Menyingkirkan pistol, Josh Su mengeluarkan telepon dan menelepon Song Hai. Dia menjelaskan situasinya, lalu menutup telepon dan mengirim Song Hai sebuah lokasi. Charlie Lu menelepon Lin Tong dan memintanya untuk pergi ke villa. Beberapa menit kemudian, Lin Tong mengemudikan mobil di depan Charlie Lu, dan Charlie Lu membantu Lao Yun masuk ke mobil. Yun tua diracun, dan dia tidak tahu apa racunnya, jadi dia harus pergi ke rumah sakit untuk detoksifikasi. Setelah tiba di rumah sakit, para dokter memeriksa Tuan Yun sesegera mungkin, tetapi Charlie Lu merasa lega bahwa racun semacam ini bukanlah racun tanpa detoksifikasi. Kata dokter bisa sembuh. Ada serum detoksifikasi, tetapi perlu istirahat untuk 1 atau 2. Hanya beberapa hari. Tapi yang mengejutkan para dokter adalah setelah mereka memberi Tuan Yun serum detoksifikasi, hanya setengah jam kemudian Tuan Yun kembali normal. Tuan Yun adalah seorang ahli seni bela diri, dan tubuhnya lebih kuat dari banyak anak muda setelah puluhan tahun berkultivasi sendiri. Hanya setelah melarutkan racun, energi internalnya mulai perlahan pulih. Segera setelah kekuatan internalnya pulih, Tuan Yun tentu saja tidak lagi lemah. Dia adalah seniman bela diri, jadi dia memiliki fisik seperti itu. Melihat ekspresi terkejut dokter, Charlie Lu menjelaskan. Pembangkit tenaga seni bela diri. Apakah akan seperti yang ada di novel seni bela diri? Tanya perawat cantik itu dengan heran. Hampir. Charlie Lu tersenyum, lalu berterima kasih kepada beberapa dokter berikutnya, dan membawa Tuan Yun keluar dari rumah sakit. Setelah masuk ke dalam mobil, Charlie Lu bertanya dengan rasa ingin tahu, Lao Yun, mengapa kamu jatuh ke tangan keluarga Xiao? Para seniman bela diri dari keluarga Xiao dapat melihat bahwa kekuatan keseluruhan dari keluarga Xiao tidak kuat, dan dengan basis kultivasi Yun yang lama, mereka pasti tidak akan dapat mengalahkan keluarga Xiao. Hei, jangan katakan apa-apa, untuk sementara, aku terjebak dalam perangkap mereka. Tuan Yun menghela nafas, seolah dalam ingatan. Bertahun-tahun yang lalu, Ziller mengatakan dia ingin menantang saya, jadi saya berjanji padanya. Saya tidak berharap dia meracuni teh. Saya telah berteman dengannya selama beberapa dekade. Saya tidak berharap dia akan menjadi anjing lari dari dunia. Keluarga Xiao, kata Lao Yun. Ziller. Charlie Lu sedikit terdiam. Apakah kamu tidak menontonnya ketika saya berpartisipasi dalam kontes perjudian di City Z beberapa bulan yang lalu? Ziller belum menjadi lawan saya, bagaimana mungkin menantang Anda? Oh, saya tidak tahu tentang permainan Anda pada saat itu. Jika saya mengetahuinya, saya akan dapat menebak bahwa Ziller pasti memiliki motif tersembunyi. Tuan Yun menghela nafas. Jika dia tahu pada saat itu bahwa taruhan batu Ziller bahkan tidak dapat dimenangkan oleh Charlie Lu, dan Ziller akan menantangnya, maka pasti ada masalah. Lupakan saja, serahkan padaku dari keluarga Xiao. Ketika aku punya waktu, aku akan membunuh mereka. Charlie Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pernah mendengar tentang pasukanmu saat ini. Mereka baik-baik saja,
Tetapi jangan melakukan terlalu banyak pembunuhan, atau itu tidak akan mempengaruhi reputasimu. Kata Yun Tua. Menghadapi kekuatan mutlak, reputasi bukanlah apa-apa. Ketika saya membunuh Xiao Biking, saya telah membentuk musuh yang tidak dapat dipahami dengan keluarga Xiao, dan hari ini saya membunuh begitu banyak orang di keluarga Xiao. Keluarga Xiao yakin saya akan menang. Jangan biarkan itu pergi. Charlie Lu menggelengkan kepalanya. Yah, ya, tapi ayahmu tertekan selama berhari-hari ketika dia tahu bahwa kamu membunuh Xiao Bieling. Yun Tua mengangguk dan berkata, apakah kamu tahu di mana ayahku? Charlie Lu menatap Tuan Yun. Dia bertanya kepada John Lu setahun yang lalu, tetapi John Lu mengatakan dia tidak tahu. Dia juga sangat tidak bisa berkata-kata. Mendengar apa yang Yun katakan, apakah itu ayahnya atau Tuan Yun, telah mengikutinya selama ini? Aku sangat penasaran. Episode 358. Ayahmu kembali ke keluarga setahun yang lalu. Kudengar paman keduamu sakit parah. Orang tua itu ingin ayahmu kembali untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Kata Yun Tua. Aku sangat penasaran, dia tahu segalanya tentangku sekarang, kenapa dia tidak menghubungiku? Mungkinkah aku membunuh Xiao Bieling? Itu bukan karena dia. Charlie Lu berkata dalam hati. Dia punya ide. Yang paling penting adalah dia tidak memiliki pengaruh dalam keluarga. Bahkan jika dia menjadi kepala keluarga, banyak orang tidak akan mendengarkannya. Situasi di keluarga Lu Anda cukup rumit. Dia tidak ingin mengungkapkan alasan identitas Anda. Yun Tua menjelaskan. Charlie Lu mengangguk dan berhenti bergumul dengan pertanyaan ini. Dia tiba-tiba bertanya, ya, Tuan Yun, di mana keluarga Lu saya? Ini adalah pertanyaan yang selalu ingin diketahui Charlie Lu setelah mengetahui pengalaman hidupnya. Dia bertanya kepada John Lu, dan John Lu berkata bahwa ayahnya tidak ingin memberitahunya, dan dia tidak bisa. Yun Tua ragu-ragu, dan akhirnya berkata, keluarga Lu Anda berada di negara Pulau Eropa Pulse, dan merupakan penguasa negara pulau itu. Jadi ketika Anda tidak memiliki kekuatan mutlak, jangan kembali dengan mudah. Karena mereka akan makan tulangmu. Tidak ada yang tersisa. Charlie Lu mengangkat alisnya, dan berkata dalam hatinya bahwa jika mereka adalah orang seperti itu, lalu mengapa saya harus kembali? Apa yang tidak dia duga adalah bahwa keluarga Lu sebenarnya mengendalikan negara kepulauan di Eropa, yang jauh lebih populer daripada keluarga tersembunyi lainnya. Tentu saja, ketika Tuan Yun mengatakan itu, dia akhirnya mengerti alasan mengapa ayahnya tidak mau menghubunginya. Dia benar-benar tidak ingin mengeksposnya. Tetapi, Charlie Lu mengeluarkan seringai di sudut mulutnya. Tidak peduli seberapa kuat mereka berada di Eropa. Jika mereka datang ke Huaxia atau kota Jol, mereka harus menahannya. Lao Yun, tinggallah di kota Jol untuk kehidupan yang menyenangkan. Kata Charlie Lu tiba-tiba. Dia ingin membiarkan Tuan Yun tinggal. Tuan Yun kilau 80 orang tua, tidak perlu pergi tentang bisnis ayahnya. Sekarang waktunya untuk istirahat. Yun Tua berpikir sejenak, mengangguk dan tersenyum, baiklah, aku akan tinggal dan mengajari Chelsea untukmu. Mata Charlie Lu berbinar dan dia tersenyum dan berkata, bagus sekali. Tuan Yun sangat berpengetahuan dan berbakat. Hampir semua keahliannya diajarkan oleh Pak Yun. Sungguh suatu berkah bagi Pak Yun untuk mengajari Chelsea. Apa yang ditinggalkan Tuan Yun membuat Charlie Lu sedikit bersemangat.
Apa yang bisa diajarkan oleh guru-guru itu kepada Kiki adalah pengetahuan, tetapi apa yang bisa diajarkan oleh Tuan Yun kepada Kiki adalah semua cara dan teknik untuk bertahan hidup. Meski dengan prestasinya saat ini, anak-anaknya sama sekali tidak perlu khawatir akan kelangsungan hidup, namun siapa sebagai seorang ayah yang tidak berambisi menjadi seekor naga? Selanjutnya, soal pembentukan kamar dagang. Lokasi kantor kamar dagang dipilih di Hotel Bintang 5 di keluarga Chen. Untuk keluarga Chen yang menyumbangkan Hotel Bintang 5 ini untuk kepentingan umum, Charlie Lu mengusulkan untuk membebaskan biaya keanggotaan keluarga Chen di masa depan. Ada juga pilihan prioritas. Meskipun ada yang mengkritik hal ini, mereka hanya berdiskusi dan berdiskusi secara pribadi, dan tidak diperluas. Pada hari pendirian kamar dagang, hampir setengah dari perusahaan di seluruh kota Joel bergabung dengan kamar dagang, dan sebagian besar sisanya terkait erat dengan 3 keluarga besar. Mereka tidak akan bergabung dengan kamar jika tidak. Orang-orang yang tersisa berada di sela-sela. Lagi pula, biaya keanggotaan tahunan sebesar 1 juta bukanlah jumlah yang bersedia dibayar oleh setiap pengusaha. Biaya keanggotaan ini dikelola oleh dana kamar dagang, yang dimiliki publik. Kecuali untuk pengeluaran biasa, uang lainnya digunakan untuk investasi. Jika Anda mendapat untung, kamar dagang akan membayar dividen, dan jika Anda kalah, semua orang akan rugi. Tentu saja, investasi kecil ini pasti tidak akan menghasilkan banyak uang, tetapi jika dilakukan dengan benar, ini juga akan memungkinkan anggota untuk menutup biaya. Tujuan kamar dagang terutama untuk mempromosikan pembangunan ekonomi kota Joel dan mendukung beberapa perusahaan yang lemah, terutama dipimpin oleh J-Sys Technology dan Chen Jia. Jadi presiden terakhir memilih Charlie Lu, dan Jason Chen mengambil posisi wakil presiden. Namun, Li Qingcheng, yang telah bangkit dari kekuasaan, memiliki satu-satunya jabatan manajer umum, yang setara dengan jabatan ketua. Adapun beberapa posisi lain, mereka juga dipilih oleh anggota. Namun yang mengejutkan Charlie Lu adalah Jason Chen malah membiarkan Reba Chen menjadi wakilnya. Jangan lihat aku, gadis itu bersikeras untuk datang. Aku hanya membantu menyampaikan keinginannya. Jika kamu tidak menginginkannya, panggil saja dia dan tolak. Melihat Charlie Lu menatapnya, Jason Chen tertawa. Lalu mengapa kamu tidak memanggilnya dan menolak? Charlie Lu sedikit terdiam, tapi tidak terlalu memikirkannya. Tidak apa-apa memiliki asisten, jangan sampai dia selalu pergi ke kamar dagang untuk semuanya. Ada asisten yang tidak membutuhkannya untuk datang sendiri untuk banyak hal. Tujuannya hanya untuk membuat bisnis lebih banyak orang menjadi lebih baik dan lebih baik, bukan datang setiap hari untuk membuat semua orang memujinya. Jika kata-kataku berguna, dia tidak akan berhenti mendengarkanku. Jason Chen tersenyum pahit. Yah, biarkan dia datang, tapi aku akan memberitahumu hal-hal buruknya. Aku orang yang sangat ketat. Dia tidak bisa menanggung kesulitan saat itu, jadi jangan salahkan aku tapi selamatkan muka. Charlie Lu tersenyum. Jika kamu tidak tahan dengan kesulitan, biarkan dia kembali dan belajar seni bela diri dengan kakeknya, tanpa memberiku muka. Jason Chen tersenyum. Sebelum pertemuan di sore hari, Reba Chen akhirnya datang untuk melapor. Presiden, apa yang saya lakukan? Reba Chen menatap Charlie Lu sambil tersenyum. Charlie Lu menatap Reba Chen. Dia mengenakan pakaian profesional, dengan sempurna menonjolkan sosoknya, terlihat sangat seperti asisten profesional. Mengangkat alisnya, Charlie Lu berkata,
bersihkan meja dan kursinya dulu. Reba Chen terkejut, tetapi dia tidak berharap Charlie Lu membiarkannya membersihkan. Dia melengkungkan bibirnya. Oke, menyapu lantai dan menyapu lantai, gadis ini mengenalinya. Tapi dia segera menemukan bahwa tidak ada debu di seluruh kantor, jadi bersih. Tapi dia masih mengambil handuk dan menyekanya dengan sok. Presiden, sudah selesai. Setengah jam kemudian, Reba Chen meletakkan handuk dan berjalan ke meja Charlie Lu dan berkata, "Oh, kalau begitu kamu istirahat dan menunggu rapat." Charlie Lu berkata dengan santai tanpa mengangkat kepalanya. Ia sedang mempelajari naskah pidato untuk melihat bagaimana memanfaatkan pidato kamar dagang pertama ini dengan baik, terutama bagaimana membangkitkan antusiasme semua orang. Pidato adalah seni, yang bukan merupakan kelebihan Charlie Lu, jadi dia masih perlu melakukan persiapan sementara. Bukannya dia ingin dengan sengaja mempermalukan Reba Chen, tetapi saat ini dia tidak berniat mengatur Reba Chen. Reba Chen berpikir bahwa Charlie Lu sengaja mempermalukannya, dan dengan ekspresi marah, dia hanya duduk di sofa dan bermain dengan ponselnya. Charlie Lu yang membiarkannya beristirahat, dan dia tidak takut Charlie Lu akan mengatakannya untuk sementara waktu. Setelah setengah jam, waktu akhirnya tiba. Charlie Lu menyimpan naskah itu dan menemukan bahwa Reba Chen sedang bermain di ponselnya, dan tiba-tiba terdiam. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berkata, "Ayo pergi, rapat."